Assalamualaikum, halo semua, selamat datang di channel Cerita Dino. Dan kali ini kita sedang berada di segmen Ceramu, Cerita Seram Kamu. Nah, di segmen Ceramu ini, aku akan membawakan cerita horor kepada teman-teman semua, entah itu cerita horor pengalaman pribadi atau cerita seram dari orang-orang di sekitar. Tentu aja, teman-teman juga boleh berbagi pengalaman kalian di sini dengan cara mengirimkan cerita kalian ke email ceritadino@gmail.com. Kenapa? Ya, agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan sensasi horor dari cerita serammu. Sebenarnya bukan cuma cerita horor aja sih, teman-teman juga bisa mengirimkan cerita yang lain, entah itu pengalaman lucu, seneng, sedih, atau pengalaman inspiratif lainnya. Ya, siapa tahu dari cerita kalian itu ada pengalaman berharga yang bisa kita ambil pelajarannya. Assalamualaikum, halo semua. Jadi di segmen Ceramu kali ini, aku mau bawain cerita seram atau horor lagi dari seorang narasumber yang mana beliau ini adalah temanku sendiri. Dan di cerita kali ini akan berisi sebagian rentetan cerita horor yang pernah beliau alami dari kecil sampai sekarang. Oke, langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat menonton. Nah, karena temanku ini nggak mau disebut nama aslinya, jadi kita sebut saja beliau dengan panggilan Mbak Ocha. FYI, Mbak Ocha ini ternyata orangnya cukup sensitif, bahkan bisa melihat sesuatu yang sebagian orang tuh nggak bisa lihat. Katanya beliau ini memang ada keturunan dari keluarga ibu beliau, yang mana dari keluarga ibunya Mbak Ocha ini cukup sensitif juga dengan hal-hal semacam itu. Tapi Mbak Ocha ini termasuk orang yang jarang menceritakan pengalaman mistisnya ke orang lain. Kenapa? Karena Mbak Ocha takut kalau orang lain yang mendengar cerita horor yang dialaminya akan menganggap kalau Mbak Ocha ini berhalusinasi. Singkatnya, Mbak Ocha takut dikira halu. Jadi walaupun Mbak Ocha mau cerita, ya paling ke suami atau ke keluarganya Mbak Ocha aja. Kalaupun teman, ya paling hanya ke beberapa orang saja. Nah, sekarang kita masuk ke rentetan kejadian horor yang pernah dialami Mbak Ocha. Kejadian pertama, jadi dulu sewaktu Mbak Ocha masih kecil, sekitar umur 5 tahunan, Mbak Ocha, ayah dan ibunya itu pernah tinggal di sebuah mes karyawan, yang mana mes ini tuh disediakan oleh perusahaan tempat ayahnya Mbak Ocha bekerja. Pada saat itu, Mbak Ocha ini termasuk anak yang suka mengaji bareng teman-temannya. Kayak kita kan tahu ya, kalau misalnya habis maghrib, anak-anak tuh biasanya ngumpul di misalnya musola, masjid, atau rumah seorang ustadz untuk ngaji, kayak gitu. Nah, Mbak Ocha juga sama. Sampai tiba di suatu malam, Mbak Ocha ini dapat giliran ngaji yang paling pertama. Dan otomatis selesainya juga paling pertama dong. Nah, setelah selesai, Mbak Ocha ini memutuskan untuk langsung pulang duluan ke rumahnya. Yap, pulang duluan sendirian, nggak bareng teman-temannya. Awalnya, Mbak Ocha ngerasa biasa aja. Mbak Ocha terus jalan, sampai tibalah Mbak Ocha di depan sebuah taman. Pada saat itu, samar-samar Mbak Ocha melihat seperti ada benda yang berwarna putih, dan setelah Mbak Ocha coba untuk mempertegas lagi, ternyata itu adalah sosok pocong. Iya, pocong. Pocong itu menghadap ke arahnya Mbak Ocha seolah-olah sedang memperhatikan Mbak Ocha. Dan pada saat itu Mbak Ocha juga melihat kalau muka si pocongnya itu rata serata-ratanya. Di situ Mbak Ocha sangat ketakutan setengah mati dan langsung cepat-cepat lari pulang ke rumah. Dan kejadian itu ya sudah berlalu begitu saja. Lanjut ke cerita yang kedua, kejadiannya masih sama. Di mes yang ditempati oleh Mbak Ocha dan keluarganya. Jadi, suatu malam, Mbak Ocha ini nggak tahu kenapa nggak bisa tidur. Kayak walaupun nyoba maksa buat tetap merem, tetap aja nggak bisa. Bawaannya pengen
bangun, terus nggak jelas pikirannya kemana, dan jadilah Mbak Ocha ini cuman pindah posisi tidur sana-sini. Kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang terlentang, kadang tengkurap gitu. Dan pas Mbak Ocha sedang melihat ke sekeliling kamarnya, Mbak Ocha ini melihat tiba-tiba ada sesosok kepala wanita muncul dari tembok. Iya, kepala. Tapi hanya kepalanya saja, dengan leher yang berdarah-darah. Sosok kepala itu berambut panjang dan mukanya jelek sekali. Itu yang digambarkan Mbak Ocha. Dan pada saat itu Mbak Ocha langsung mengalihkan pandangannya karena tidak mau melihat lagi penampakan yang super amat menyeramkan itu. Karena saking shock dan takutnya melihat penampakan itu, Mbak Ocha itu langsung sakit demam selama beberapa hari. Lanjut ke cerita ketiganya Mbak Ocha. Jadi dulu, sewaktu Mbak Ocha kelas 4 SD, Mbak Ocha itu punya 2 orang adik. Nah, adiknya Mbak Ocha ini, yang satu udah agak besar, dan yang bungsu itu masih bayi. Pada saat itu, kebetulan ibunya Mbak Ocha ini jualan sayuran mentah gitu di rumah. Tapi, di cerita kali ini tuh bukan di mes yang dulu Mbak Ocha dan keluarganya tempatin ya. Beda. Ini di rumah ibunya Mbak Ocha sendiri. Nah, karena ibunya Mbak Ocha ini jualan sayur mentah untuk dijual lagi di rumah, jadi setiap jam 3 pagi, ibunya Mbak Ocha pasti selalu pergi ke pasar diantar sama bapaknya Mbak Ocha. Dan setiap kali ibunya Mbak Ocha mau berangkat ke pasar, Mbak Ocha ini pasti selalu dibangunin untuk pindah tidur ke kamar orang tuanya Mbak Ocha. Kenapa? Ya, buat jagain kedua adiknya Mbak Ocha tadi. Apalagi adik bungsunya Mbak Ocha ini masih bayi, jadi harus dijagain. Singkat cerita, seperti biasa, ibunya Mbak Ocha bangunin Mbak Ocha untuk pindah tidur ke kamar orang tuanya Mbak Ocha. Nah, pada saat itu kebetulan lagi turun hujan sangat deras. Nggak tahu kenapa, Mbak Ocha ini pada saat itu gelisah banget. Mau tidur tapi nggak bisa-bisa. Pokoknya bawaannya tuh hatinya tuh gelisah gitu loh. Ditambah jendela kamar orang tuanya Mbak Ocha ini nggak pakai hordeng. Jadi suasana di luar rumah itu kelihatan jelas banget. Udah malam, ditambah lagi hujan deras. Jadi otomatis suasananya tuh semakin mencekam. Masih dalam keadaan gelisah, tiba-tiba Mbak Ocha menghadap ke arah jendela. Dan Mbak Ocha ngeliat ada 2 sosok yang bergantian mengintip Mbak Ocha dan kedua adiknya yang lagi tidur di kamar. Dan kalian tahu kedua sosok itu apa? Yang satu genderuwo dan yang satu lagi pocong. Kedua sosok itu ada di luar bergantian mengintip Mbak Ocha dan adiknya Mbak Ocha. Di situ Mbak Ocha benar-benar takut banget. Ya, gimana nggak takut ya diintip sama 2 makhluk yang menyeramkan itu. Mbak Ocha tuh takut kalau tiba-tiba sosoknya itu masuk ke dalam dan ngambil adiknya Mbak Ocha, terutama adiknya Mbak Ocha yang masih bayi. Akhirnya, di situ Mbak Ocha berusaha untuk tidak memperdulikan kedua sosok itu. Mbak Ocha hanya menutupkan kedua matanya Mbak Ocha sambil berdoa, dan tentu saja Mbak Ocha di situ juga sambil memegangi tangan adiknya Mbak Ocha yang masih bayi. Serem banget gak sih? Oke, kita lanjut ke cerita horor Mbak Ocha selanjutnya. Di mana kejadian ini Mbak Ocha alami saat masa-masa Mbak Ocha kuliah dulu. Nah, ceritanya, karena Mbak Ocha itu kuliahnya di Jakarta, jadilah Mbak Ocha ini tuh ngekos. Dan di kosan itu juga banyak mahasiswi lain yang ngekos di kos-kosan itu juga. Awalnya sih aman-aman aja ya. Sampai tiba suatu saat, Mbak Ocha ini notice kalau setiap jam 11 malam ke atas, pasti
ada suara tangisan. Dan pasti juga sebelum suara tangisan itu muncul, terdengar suara kucing yang mengeong-ngeong. Padahal di samping dan belakang kosannya Mbak Ocha itu adalah lahan kosong yang banyak ditanami pohon pisang. Dan gak ada bangunan lagi. Tapi arah nangisnya itu ya dari sana. Jadi itu suara nangisnya siapa ya? Soalnya bukan cuma Mbak Ocha aja yang dengar suara itu. Semua temen kosnya Mbak Ocha atau temen yang pernah nginep di kosan itu pun pernah dengar semua. Terus nih ya, pas Mbak Ocha tidur dan ngadep tembok, temboknya itu sering diketok-ketok dong. Di situ tuh Mbak Ocha sering benar-benar ketakutan. Dan karena keseringan diganggu gitu, akhirnya Mbak Ocha memutuskan untuk pindah dari kosan itu. Tapi bukannya menemukan keterangan di kosan yang baru, Mbak Ocha malah mendapat kosan yang horor lagi. Nah, kalau di kosan yang baru ini, kamar yang Mbak Ocha itu ada di lantai 2. Dan di lantai bawah itu rumah yang punya kosan. Kejadian horor yang Mbak Ocha alami di kosan baru ini, setiap jam 2 malam sampai jam 3 pagian gitu, itu tuh selalu pasti ada suara seseorang yang sedang nyapu pakai sapu lidi. Kalau kata Mbak Ocha ya kali, ngapain juga ada orang yang nyapu jam 2 atau jam 3 pagi. Emang gak bisa nunggu terang gitu loh. Kan suara srek-sreknya itu selain horor ya, pada jam segitu juga sangat mengganggu gak sih? Ya Allah, sabar ya Mbak Ocha. Mungkin itu alarm buat bangunin salat tahajud. Terus ada lagi, cerita pas Mbak Ocha zaman kuliah dulu. Pernah suatu hari Mbak Ocha itu nginep di rumah temennya yang ada di daerah Bekasi. Kita sebut aja temen Mbak Ocha ini dengan sebutan Mawar. Nah, di sana Mbak Ocha ini tidurnya di kamar ibunya Mawar ini. Nggak tidur sendiri, tidurnya itu bareng sama Mawar, terus sama kakaknya si Mawar juga. Nah, pas tengah malam, Mbak Ocha tuh nggak sengaja kebangun dan duduk. Dan pada saat Mbak Ocha mengedarkan pandangan, Mbak Ocha tuh nggak sengaja ngeliat, kok ada 4 kepala ya yang sedang tidur. Kepalanya siapa? Kan seharusnya kalau Mbak Ocha kebangun itu cuma ada kepalanya Mawar sama kepala kakaknya si Mawar. Lah, jadi 2 kepala ini siapa dong? Di situ Mbak Ocha benar-benar linglung bercampur takut setakut-takutnya. Dan Mbak Ocha tuh langsung lanjut tidur lagi. Cuman paginya itu Mbak Ocha cerita ke Mbak Mawar sama kakaknya tentang kejadian semalam. Dan ternyata kemungkinan sosok yang dilihat Mbak Ocha tadi malam itu adalah sosok penunggu rumah yang sengaja dipasang sama orang tuanya Mbak Mawar untuk menjaga rumah mereka. Oke, itu dia cerita di episode kali ini. Mohon maaf banget kalau penyampaiannya itu agak kurang. Padahal mungkin aslinya itu serem banget ya. Bahkan ya emang serem banget. Cuman karena keterbatasan aku dalam menyampaikan jadi kurang serem. Di sini aku mohon maaf ya. Jujur awalnya aku kira Mbak Ocha ini orangnya nggak percaya sama gitu-gituan. Ternyata malah banyak kejadian horor yang terjadi di hidupnya Mbak Ocha ini. Mantap Mbak Ocha. Untuk cerita horornya Mbak Ocha kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Tapi tenang aja, cerita seram dan horornya Mbak Ocha ini akan aku bawakan lagi di episode selanjutnya. Otomatis besok. Jadi tungguin aja ya. Semoga cerita ini bisa menemani dan menambah koleksi cerita horor teman-teman di rumah. Dan tentu saja teman-teman boleh percaya atau tidak, tapi tetap kita harus saling menghargai dan menghormati ya. Buat teman-teman yang punya cerita dan pengalaman horor, boleh banget email ke email ceritadino@gmail.com. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe video di channel ini. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya, dan jangan lupa komen di bawah untuk kritik dan saran serta ide-ide tema konten selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Ceramu selanjutnya. Wassalamualaikum.